Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang baik, yang sehat. Kita mau sama-sama berdoa pada malam hari ini. Sebelum kita berdoa, kita mau angkat pujian Jadikan Aku Indah. Biarlah ini menjadi doa setiap kita kepada Tuhan. Kita mau katakan, ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, menghadap keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Sekali lagi, dengan lebih sungguh, kita katakan, ku datang ya Bapa dalam segala kerinduan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami hadir pada malam hari ini. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, karena kami masih dilayakkan Tuhan untuk datang bersekutu bersama-sama, berdoa, menaikkan semua syafaat kami ke hadapan Tuhan. Layakanlah setiap kami ya Bapa untuk hadir, untuk masuk ke dalam hadirat-Mu yang kudus ini. Murnikanlah setiap kami Tuhan. Biarlah kami menjadi emas yang murni di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Sertai ibadah kami pada malam hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita mau sama-sama menaikkan syafaat kita ke hadapan Tuhan. Yang pertama, kita mau berdoa untuk lembaga misi dimanapun. Yang pertama, kita berdoa untuk WEK, lembaga misi yang menaungi orang-orang, para misionaris, mengutus, mengajar mereka, membimbing mereka untuk pergi ke ladang misi di mana Tuhan menempatkan mereka. Kita berdoa untuk OMF juga, dan juga CMI, Cahaya Muda Indonesia. Mereka adalah lembaga-lembaga misi yang memperlengkapi hamba-hamba Tuhan untuk masuk ke dalam ladang yang telah Tuhan sediakan bagi mereka. Kita mau berdoa di tengah-tengah masa pandemi ini, kiranya Tuhan boleh melawat setiap mereka, melawat para misionaris, melawat lembaga-lembaga ini, biarlah mereka boleh tetap dalam naungan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami menyerahkan lembaga misi ini ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan.
Kami menyerahkan setiap anak-anak-Mu Tuhan, baik yang bergerak pergi ke ladang misi maupun yang memobilisasi mereka Tuhan, yang mengirim mereka. Tuhan tolong cukupkan setiap mereka. Tuhan tolong bimbing setiap mereka. Kuatkan mereka Tuhan di tengah-tengah pandemi ini Tuhan. Mungkin mereka yang kesulitan ekonomi, mereka yang khawatir dengan jemaat-jemaat mereka yang di sana, Tuhan tolong pimpin dan sertai. Supaya misi Tuhan tetap tersebar. Supaya kami boleh melihat hati Tuhan kepada bangsa-bangsa. Kami boleh melihat campur tangan Tuhan. Tuhan tolong juga setiap kami yang berdoa saat ini. Biarlah kami punya hati untuk melayani Tuhan di dunia misi. Biarlah kami boleh diberikan kesempatan walaupun kami tidak pergi. Tapi lewat hal-hal yang dapat kami lakukan ini, kami menyatakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita mengangkat pujian Lord Listen to Your Children Pray. Kedua, kita mau sama-sama berdoa untuk kerohanian setiap kita, baik jemaat, hamba Tuhan, para majelis, aktivis maupun teman-teman yang bergerak membantu setiap kita di tengah-tengah pandemi saat ini. Kita mau melihat kerohanian mereka supaya semakin bertumbuh, semakin mengandalkan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa bagi mereka dan bagi diri kita. Tuhan, kami berdoa, kami rindu melihat anak-anak Tuhan semakin bertumbuh di tengah-tengah masa kesesakan ini Tuhan. Kami rindu melihat kerohanian mereka semakin bertumbuh Tuhan. Melihat mereka semakin memandang Tuhan, semakin berserah kepada Tuhan, semakin mempunyai waktu dengan Tuhan. Biarlah relasi mereka dengan Tuhan tidak putus karena kekeosan dunia. Tapi biarlah relasi mereka semakin terjalin erat. Karena mereka tahu bahwa satu-satunya sandaran mereka, satu-satunya topangan hidup mereka hanya Engkau Tuhan. Kami berdoa menyerahkan setiap kami Tuhan, baik kami yang melayani maupun kami yang diberkati dengan firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan, supaya Tuhan murnikan setiap kami di tengah-tengah masa yang tidak menentu saat ini. Kami mau melihat campur tangan Tuhan bekerja dalam hidup kami. Kami mau melihat campur tangan Tuhan bekerja dalam saudara-saudara kami. Kami rindu Tuhan. Kami sangat rindu hidup dekat dengan Engkau. Kami sangat rindu punya relasi yang baik dengan Engkau. Mendengarkan suara-Mu. Mengikuti apa yang Engkau kehendaki. Tuhan, inilah setiap kami. Kami mohon, bantu kami Tuhan. Lord, listen to your children pray. Lord, send your spirit in this place. Tuhan, Lord, listen to your children pray. Send us love, send us power, send us grace. yang ketiga, kita mau sama-sama berdoa untuk kesehatan setiap kita. Kita tahu di tengah-tengah masa yang sangat tidak menentu saat ini, di tengah-tengah dunia yang tidak bisa diprediksi ke depannya, kita mau supaya kita sama-sama, gereja Tuhan, tubuh Kristus, punya hati yang satu, punya kesehatan dalam mengerjakan apa yang Tuhan inginkan bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami menyerahkan
Setiap kami Tuhan, kami tahu kami lemah, kami terbatas, kami tidak sanggup berjalan sendiri. Apalagi mengerjakan apa yang Tuhan percayakan bagi setiap kami. Kami tidak sanggup Tuhan. Tapi di balik ketidaksanggupan kami ini, kami hanya memandang kepada Tuhan. Berikan kami hati yang satu. Berikan kami hati-Mu Tuhan. Supaya kami sebagai tubuh Kristus dan Engkau sebagai kepala dari anggota-anggota kami, Engkau boleh bertahta atas kami. Dan biarlah Tuhan kami mengerjakan porsi kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah kami hidup menyenangkan hati Tuhan. Kami rindu Tuhan melihat jemaat-Mu, melihat gereja-Mu berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Mengikuti apa yang Tuhan inginkan, bukan yang kami inginkan. Sebab kami berdiri sampai saat ini, itu semua karena Tuhan. Gereja kami ada sampai saat ini, itu semua karena campur tangan Tuhan. Kami menyerahkan setiap kami Tuhan. Biarlah anugerah-Mu yang terus melingkupi kami. Biarlah kasih-Mu yang boleh terus kami rasakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Lord, listen to your children praying. Lord, send your spirit in this place. Lord, listen to your children praying. Send us love, send us power, send us grace. Mari kita satu dalam doa. Bapa, siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh memanggil setiap kami. Boleh menegur setiap kami, boleh memperingati setiap kami, dan boleh membuat kami terus merasakan kebaikan Tuhan lewat firman-Mu pada malam hari ini. Tuhan tolong setiap kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak setiap kita membuka Alkitab kita dari Mika 5 ayat 1-4. Mika 5 ayat 1-4, demikian firman Tuhan. LAI memberi judul Raja Mesias dan Penyelamat Israel. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seseorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu aku akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala dan bahkan 8 pemimpin manusia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mau tanya nih, setiap kita kalau disuruh pilih kerja sama orang, berelasi dengan orang, tentunya kita bakalan pilih orang yang bertanggung jawab, pilih orang yang bisa diandalkan tentunya. Pastinya kita akan memilih orang yang qualified menurut kita. Kita nggak mungkin dong mau bekerja dengan seseorang, berelasi dengan orang lain yang kita tahu dia nggak bisa diatur, dia nggak bisa diandelin. Namun, hal ini sedikit berbeda ketika berbicara soal pemilihan Allah. Kenapa saya katakan begitu?
Karena di PL kita lihat sendiri bahwa Allah banyak memanggil hamba-hambanya. Dari nabi-nabi, hakim-hakim. Satu contoh ketika dia memanggil Musa gitu. Dia tahu Musa akan menolak dengan berbagai alasan yang Musa punya. Dia tahu Musa akan menolak panggilan yang dia berikan. Tapi uniknya di sini, dia tetap memilih Musa di balik segala kelemahan yang Musa punya. Dia tetap memilih. Dia memilih yang dipandang hina oleh manusia. Dia memilih yang dipandang rendah. Untuk apa? Untuk menyatakan kemuliaannya. Untuk menyatakan kebesarannya. Kita lihat kondisi ini juga terjadi gitu ketika kita baca pasal tadi. Pasal 5 dari Mika ini, kita lihat sedikit ke latar belakangnya gitu. Mika sendiri hidup atau bernubuat di zaman Raja Yotam, Raja Ahaz, Raja Hizkia. Ketika dia bernubuat pada masa-masa itu, di zaman itu terjadi kemerosotan iman, kemerosotan moral yang sangat-sangat dalam. Di mana agama-agama dipakai untuk kepentingan material masing-masing orang. Dan juga terjadi kompromi di mana-mana, kompromi terhadap agama di mana-mana. Bukan cuma itu Bapak Ibu Saudara. Kita melihat bahwa kalau kita mengikuti dari kitab Mika dari awal sampai terakhir, orang-orang kaya itu bukannya mengasihi orang yang lemah, mengayomi orang yang miskin, tapi mereka malah menindas dan bahkan dikatakan bahwa mereka menindas orang yang lemah itu dengan kekuatan mereka. Makanya kalau kita baca dalam kitab ini bernuansa penghakiman, di mana Nabi Mika ini sendiri dia menyuarakan, ayo bertobat, kalau enggak dihukum nih, ayo bertobat. Tapi di balik semua itu, ada satu titik yang Allah berikan bagi mereka, yaitu tetap ada pengharapan di balik penyuarakan terhadap pertobatan itu, terhadap penghukuman itu, Allah tetap memberikan pengharapan. Allah tidak membiarkan Israel berakhir dengan penghukuman begitu saja. Melainkan kita melihat ada kemurahan Allah di situ. Kemurahan Allah dinyatakan di tengah-tengah kegagalan bangsa Israel. Kita melihat bahwa bagaimana ketika Yehuda menerima pesan dari Mika, kita nggak tahu nih mereka berpikir apa ke depannya. Tapi tentunya ketika mereka mendengar bahwa akan ada perempuan yang melahirkan, mereka pasti langsung relate gitu. Mereka ingat dengan pemberitaan Nabi Yesaya 30 tahun setelahnya. 30 tahun sebelumnya. Pemberitaan Nabi Yesaya berkata begini, pada Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ketika berada dalam situasi yang begitu mencekam gitu, bangsa Israel ini melihat jauh ke depan. Mereka melihat melampaui raja-raja yang sudah pernah ada. Mereka melihat ada janji yang Allah berikan. Janji dari raja yang akan datang dari seorang perempuan itu. Janji akan raja yang memerintah bukan sebatas wilayah, bukan dalam suatu lokasi tertentu, bukan raja lokal, melainkan raja yang universal, raja yang memerintah seluruh dunia. Dikatakan bahwa raja ini membawa damai, raja ini membawa kekuatan, membawa kedahsyatan. Pada bagian demi bagian yang kita lihat, rangkaian demi rangkaian yang terlihat ini, kita bisa melihat bahwa Tuhan mengutus seorang raja yang akan lahir dari keturunan Daud. Karena itu di ayat pertama disebutkan,
Hai engkau yang terkecil Bethlehem Efrata. Untuk sekedar informasi, Bethlehem Efrata adalah tempat di mana Daud lahir dan dibesarkan. Allah memilih Bethlehem Efrata bukan semata-mata karena Daud berasal dari sana. Melainkan ada satu poin yang Allah ingin tunjukkan. Allah ingin bilang bahwa walaupun dia kecil, walaupun dia tidak dipandang, walaupun dia dianggap remeh, tapi Allah ingin melakukan sesuatu transformasi yang muncul dari Bethlehem Efrata itu. Allah ingin menunjukkan bahwa berkat-Nya akan timbul di sana. Berkat-Nya bukan hanya timbul dan menetap di sana, melainkan berkat-Nya itu untuk seluruh dunia, seluruh bangsa. Kedatangan Raja yang agung ini, kita lihat dengan kedatangan Mesias itu sendiri, Yesus Kristus yang kita tahu. Allah menyatakan dirinya lewat anaknya, lewat putra satu-satunya. Dari hal ini membuat kita sadar bahwa Allah dapat menggunakan apapun, bahkan yang dipandang hina dan remeh di mata dunia. Allah dapat menyatakan kebesarannya, kemuliaannya, lewat hal-hal yang tidak pernah difikirkan manusia. Firman Tuhan pada hari ini membuat kita melihat pengharapan yang Allah taruh di dalam diri setiap kita. Pengharapan yang Allah tawarkan kepada kita. Dalam kondisi apapun, kesakitan, kedukaan, kelemahan, kekecewaan. Ingat, Allah tetap memberikan pengharapannya kepada setiap kita. Tidak peduli seberapa kuat kita, tidak peduli seberapa hebat kita, seberapa kecil, seberapa lemah kita. Yang harus kita ingat bahwa kasih Allah lebih daripada itu. Kalau kita lihat, Bethlehem bukanlah kota yang besar, merupakan kota yang kecil. Namun di sana, Allah ingin melakukan pemulihan bagi seluruh bangsa. Nabi Mika pun bukan seorang nabi yang berasal dari kota yang besar. Mika adalah seorang nabi yang berasal dari desa di Gad, desa kecil. Kalau kita lihat Raja Daud sendiri, dia awalnya adalah seorang gembala biasa, gak punya kemampuan apa-apa. Tapi Allah membawa kejayaan bagi Israel lewat Daud. Kita melihat bahwa sungguh pengharapan itu ada dan masih ada. Ketika kita benar-benar menaruh hati kita mengikuti kehendak Tuhan. Ketika kita seek Him with all your heart. Cari Dia dengan segenap hatimu. Temukan Dia dengan segenap hatimu. Sebab Dia adalah Allah yang sangat mengasihi kita. Tidak peduli apapun, bagaimanapun kondisi kita. Tetap cari Dia, Bapak Ibu Saudara. Sebab Dia adalah Allah yang terus memberikan tangannya, membuka tangannya untuk menerima setiap kita. Carilah Dia dengan segenap hatimu. Bangunlah relasi yang baik dengan Dia. Biarlah Tuhan boleh menolong setiap kita. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami mau menyerahkan setiap kami ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Kami tahu kami bukanlah orang yang hebat. Kami punya kelemahan kami masing-masing. Tapi ketika kami mencari Engkau Tuhan dengan segenap hati kami, ketika kami mencari Engkau sungguh-sungguh, kami menemukan kehendak Tuhan di sana. Kami menemukan wajah Tuhan di sana. Biarlah Tuhan mau menolong setiap kami. Demi Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita menutup ibadah kita pada malam hari ini, kita mau sama-sama angkat pujian besar anugerah-Mu. Kita mau mengagungkan Dia.
melihat anugerahnya yang begitu besar untuk setiap kita. Tuhan, terima kasih kami sudah boleh datang ke hadapan-Mu Tuhan. Berdoa bersama-sama. Tuhan, kiranya setiap doa kami ini boleh Engkau jawab seturut kehendak Engkau. Biarlah Tuhan boleh melayakan setiap kami untuk boleh terus datang ke hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, ibadah doa pada malam hari ini selesai. Tuhan Yesus memberkati.